Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya merasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan banyak saudara saat ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, Dia sedang menjamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasa sesuatu, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasa ada dorongan untuk menyembah, ada sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa katakan atau ungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau menyampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara dan saya, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk punya akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus mendorong saya untuk katakan ini buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih memilih untuk hadir pada malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi, karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat-saat ini, hari-hari ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalani dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika kita datang mengambil di hadirat, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Karena ada blessing, ada banyak berkat yang telah Tuhan sediakan ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-93. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hein share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-93. Dan malam hari ini saya beri tema about worship dan subtemanya adalah obedience. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap terima firman Tuhan, berlambaikan tangan buat Tuhan? Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang worship.
Bapak Ibu, ada 7 hal yang ingin saya sampaikan dari kata worship. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tapi biarlah ini memberi kepada kita, kepada Bapak Ibu, saudara saya, pengertian untuk Bapak Ibu lebih mengenal akan Tuhan, akan pribadi Allah. Nah, yang pertama, kata yang pertama adalah worship. Dari worship adalah whole, yang berarti utuh atau seluruhnya. Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu. Dan ini bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita. Artinya seluruh hidup kita. Dan ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkannya, boleh kembali mendengarkannya melalui link yang sudah Pak Hen dan saya share lewat YouTube. Yang kedua, malam hari ini kita akan membahas hal yaitu mengenai obedience atau ketaatan. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, kata penyembahan atau worship ini pertama kali muncul di dalam Alkitab di mana? Bukan saat Daud menulis dan mengubah lagu yang kemudian dicatat dalam kitab Mazmur. Bukan. Bukan Bapak Ibu. Dan juga bukan saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada hari ke-7 setelah mengelilingi tembok itu, lalu mereka bersorak dan runtuhlah tembok Yeriko. Bukan itu Bapak Ibu. Kata worship, penyembahan, pertama kali muncul di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anak yang bernama Ishak. Dan di dalam ayat kelima, kitab Kejadian pasal 22, firman Tuhan berkata, mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, di dalam Alkitab terjemahan baru ditulis kami akan sembahyang. Di dalam Alkitab terjemahan lama ditulis kami akan meminta doa. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin Pak Hen bisa ditampilkan. Saya lupa tadi tidak men-share terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya, menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, di situ dituliskan, saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dari terjemahan King James Version, mungkin juga bisa ditampilkan ayatnya, Pak Hens. Oke. Ya, di sini ditulis, I and the lad will go yonder and worship. Nah, inilah kata pertama kali kata penyembahan, kata worship muncul di dalam Alkitab. Nah, pada saat kondisi seperti apa Bapak Ibu?
Apakah ketika mereka mengalami sukacita? Apakah ketika mereka menerima kemenangan? Tidak, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika Abraham disuruh mengorbankan anaknya Ishak. Ini adalah permintaan yang sangat berat buat Abraham. Dan tidak mungkin Abraham menerima perintah mengorbankan anaknya itu dengan bersukacita. Saya rasa dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah yang benar itu, Bapak Ibu? Sikap hatinya. Ya, sikap hatinya. Sikap hati yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama, sikap hati yang taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruhkan, dan dia berkata, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan segala perintahmu. Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3, di sini Bapak Ibu bisa melihat kebenaran yang pertama ini. Bahwa penyembah benar itu memiliki gaya hidup taat kepada perintah Tuhan. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3 mengatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Apa bentuk pencobaannya Bapak Ibu? Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Persembahkanlah sebagai korban bakaran. Siapa yang dimaksud dengan anak yang tunggal itu Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu bukan? Abraham mempunyai 2 orang anak. Yang sulung namanya Ismail dan yang bungsu namanya Ishak. Kenapa kita mengatakan anakmu yang tunggal? Seakan-akan hanya satu-satunya anak yang dimiliki Abraham. Bapak Ibu, seandainya Tuhan berkata anakmu yang tunggal itu, dan tidak ada kalimat lain yang ditulis sesudah kalimat ini di dalam ayat ini. Tentu bukan Ishak. Dalam arti kata Ismail. Ishak kan belum lahir. Tetapi benarkah itu Bapak Ibu? Karena ayat tadi dilanjutkan dengan kalimat, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Siapa anak yang dia kasih itu Bapak Ibu? Ishak. Dan ini akan lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama, ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah Bapak Ibu perhatikan, Ishak disebut anak, sedangkan Hagar dan keturunannya disebut sebagai budak. Karena anak resmi dari pernikahan Abraham dan Sarah memang adalah Ishak, dan keturunan yang akan mewarisi janji Allah adalah Ishak. Sehingga Tuhan bilang, anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu berpolemik mengenai siapa yang dipersembahkan. Apakah Abraham mempersembahkan Ismail atau Ishak?
Karena jelas Tuhan meminta Ishak, anak yang paling dikasihnya, menjadi korban bakaran. Bapak Ibu, di mana Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan? Di tanah Moria. Di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Ishak mau dipersembahkan di salah satu pegunungan di Moria. Di salah satu gunung di daerah Moria. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, Moria ini adalah tempat yang di kemudian hari di mana Salomo diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bait Allah. Dan di sanalah orang-orang Israel melakukan ibadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, bait Allah ini sudah tidak ada lagi. Sudah dihancurkan pada masa Kekaisaran Ottoman. Dan sekarang di pusat kota Yerusalem ini, di bekas di tanah di mana bait Allah Salomo dibangun, berdiri sebuah masjid yang namanya Dome of the Rock. Masjid tua batu. Karena di atas batu karang yang besar itu, Abraham dipercaya pernah mempersembahkan anaknya. Nah Bapak Ibu, di ayat kedua ini, di sini ada yang agak aneh. Dikatakan persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Artinya anak itu harus diikat, dibawa, dibunuh, dan kemudian dibakar seperti seekor anak domba. Bapak Ibu, memang ini adalah ritual yang umum di dalam agama-agama kafir pada masa kehidupan Abraham. Tetapi benarkah Allah meminta persembahan atau korban manusia? Bukankah di kemudian hari ketika Musa hidup, Tuhan memberi perintah kepada orang-orang Israel melalui Musa, jangan kau mempersembahkan anakmu sebagai korban bakaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pada zaman Abraham memang belum ada larangan ini bagi mereka. Pada zaman Musa, pada Taurat ada larangan itu. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan meminta korban bakaran berupa manusia? Jawabannya tentu tidak. Tidak Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, karena dia mau memakai peristiwa itu sebagai sebuah ujian. Dan akhirnya kita tahu, waktu Abraham akan menikam anaknya, Tuhan bilang, jangan lakukan itu. Nah Bapak Ibu, apa pewahyuan yang kita dapat di sini? Yang pertama, Allah tidak menginginkan korban yang mati. Tetapi Allah menginginkan korban yang hidup. Oleh sebab itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai living sacrifice. Nah yang kedua, bahwa inti dari tujuan iman adalah supaya Abraham dan termasuk kita sebagai anak-anaknya secara rohani lebih mengasihi sang pemberi daripada pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih mengasihi Tuhan yang adalah sumber berkat daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Abraham lebih mengasihi Ishak, pemberian Tuhan, atau lebih mengasihi Allah, sang pemberi? Bapak Ibu, Tuhan bisa kasih Bapak Ibu pekerjaan, karir yang bagus. Tapi jangan sampai gara-gara pekerjaan, karir, Bapak Ibu menjadi lupa segala-galanya. Menjadi lupa Tuhan. Lupa berdoa. Lupa memuji Tuhan. Lupa menyembah Tuhan. Lupa beribadah. Lupa dengan doa pribadi, Bapak Ibu. Sibuk terus. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin hati Bapak Ibu melekat kepada pekerjaan ataupun karir Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu memberikan hati yang sungguh rindu kepada Dia untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Nah, di ayat yang ketiga ada kalimat yang menarik. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham. Bapak Ibu perhatikan. Begitu Abraham dengar firman Tuhan, persembahkanlah anaknya. Kapan Abraham pergi mempersembahkannya Bapak Ibu? Keesokan harinya.
Pagi-pagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita nih, ketika kita dengar suara Tuhan, jual hartamu, jual harta milikmu, dan berilah persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pagi-pagi langsung jual harta milik Bapak Ibu dan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Mungkin Bapak Ibu akan tanya kepada banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Apakah benar itu suara Tuhan? Nah, seorang penyembah yang benar itu seperti Abraham. Begitu dengan firman Tuhan, Abraham taat. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ini adalah ketaatan yang Tuhan mau. Yang Tuhan cari di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Di dalam diri seorang penyembah yang benar. Taat kepada perintah Tuhan. Dan dengan segera melakukannya. Dan tidak ditunda-tunda lagi. Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam surat Ibrani, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadi penyembah benar, lakukanlah hari ini juga. Jangan pernah menunda-nunda lagi. Karena kata besok akan membawa kita pada kata yang bernama tidak pernah. Bapak Ibu, jangan pernah menunda-nunda lagi. Selagi Tuhan masih beri kesempatan Bapak Ibu untuk hidup, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dan jadilah penyembah-penyembah yang benar. Bapak Ibu, Abraham adalah contoh dari ketaatan yang luar biasa. Abraham tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan saya yang harus mengalami semua ini? Apa alasanmu Tuhan melakukan semua ini? Mengapa harus saya yang mengalami ini? Tidak pernah berkata begitu Bapak Ibu. Abraham tidak pernah bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, nanya sama Tuhan, dan Tuhan juga jarang jawab, kenapa? Karena firman Tuhan bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk dilakukan, dan untuk ditaati. Amin. Abraham taat, tanpa harus tanya-tanya. Karena firman Tuhan itu untuk ditaati. Nah, ayat yang keempat, mari kita akan membacanya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 4. Nah, di situ dikatakan, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu, Gunung Moria ternyata harus ditempuh dalam 3 hari perjalanan. Baru kelihatan. Nah, Bapak Ibu tahu, ini menambah beban buat Abraham. Karena pada waktu dia jalan ke gunung itu, ada banyak alasan, ada banyak kesempatan untuk dia melangkah dan kembali ke rumahnya. Dan membatalkan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau Gunung Moria itu hanya beberapa kilometer saja, dia bawa anak itu cepat-cepat, lalu diikat, lalu dibunuh, dibakar, dan selesai. Tapi perhatikan Bapak Ibu, 1 hari belum sampai, 2 hari belum juga sampai. Mereka harus beristirahat. Mereka harus bermalam. Bapak Ibu bisa bayangkan? Apa yang ada dalam pikiran Abraham tentang anaknya Ishak?
3 hari gunung itu baru tampak dari jauh, Bapak Ibu. Tapi lihat Abraham, tidak pernah pelin-pelan, tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu sedikit pun dalam ketaatannya. Sekali dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, dia tidak mau lagi menoleh ke belakang. Dia tidak mau lagi mundur ke belakang. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita komitmen untuk menjalankan ketaatan kita kepada Tuhan? Untuk selalu setia kepada Tuhan? Mungkin Bapak Ibu pernah berkomitmen untuk selalu mencari hadirat Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Untuk datang berdoa dalam doa pribadi Bapak Ibu. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apakah Bapak Ibu masih konsisten untuk melakukannya? Ada banyak hal, ada banyak kesempatan, ada banyak alasan yang Bapak Ibu bisa buat untuk bisa membatalkannya. Tetapi Bapak Ibu, teladanilah Abraham. Dia memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Seorang penyembah yang benar seperti Abraham, dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Ini Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai ke 8. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai ke 8, di situ dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata-kata. Kami akan sembahyang. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan worship God. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawa pisau, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, apa yang saya dapat lihat dan dapat saya simpulkan dari ayat-ayat ini Bapak Ibu? Abraham, seorang penyembah yang benar. Dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Waktu mereka sudah hampir sampai di Gunung Moria, apa yang dikatakan Abraham kepada bujangnya itu Bapak Ibu? Abraham berkata kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan worship God. Dan sesudah itu, kami kepadamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Bukankah Abraham mau mempersembahkan anaknya di sana? Mau bunuh Ishak di sana? Kenapa Abraham berkata, sesudah itu kami kembali kepadamu? Kalau dia kembali, bukankah harus seorang diri? Karena Ishak sudah dipersembahkan. Kenapa Abraham berkata seperti ini kepada kedua bujangnya? Apakah Abraham berbohong kepada kedua bujangnya itu? Saya yakin tidak Bapak Ibu. Saya percaya Abraham mengatakan itu bukan karena dusta. Tapi karena iman yang ada di dalam dirinya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan lihat ayat yang membuktikan itu. Yaitu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-17 sampai ke-19.
Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ke-19 dikatakan, karena iman maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Abraham naik ke atas gunung itu, dia tahu dia harus membunuh Ishak anaknya. Dia harus membakar anaknya. Tetapi dia sudah memiliki iman di dalam hatinya. Kalau aku sudah lakukan itu semua untuk Tuhan, seperti yang Tuhan mau dan perintahkan, dia nggak akan turun dari gunung itu. Dan dia akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah anakku yang telah kubunuh ini. Bangkitkanlah anakku yang telah kubakar ini. Bukankah engkau bisa melakukan apa saja? Bahkan membangkitkan orang-orang dari abu bakaran ini. Sehingga dia berkata kepada bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Abraham ini Bapak Ibu. Abraham memiliki iman yang luar biasa. Yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini iman yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa melakukan apapun. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, yang kedua, yang menunjukkan Abraham benar-benar percaya akan janji Tuhan adalah jawaban kepada Ishak yang bertanya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bapak, apinya sudah ada. Kayu bakarnya sudah ada. Di mana dombanya? Bapak Ibu, apa jawaban Abraham kepada anaknya? Tuhan akan menyediakannya anakku. Tuhan yang akan menyediakan anak domba baginya. Dia adalah Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, Abraham percaya ada anak domba yang akan Tuhan sediakan di atas gunung itu. Amin. Dan itu sebetulnya nubuatan tentang Yesus Kristus. Karena domba itu adalah tipologi daripada Yesus Kristus yang disediakan oleh Allah. Mati demi keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah Abraham tahu di atas gunung itu ada domba? Tidak, tidak Bapak Ibu. Karena gunung itu tinggi dan domba juga jarang diajak naik ke atas gunung. Tetapi Abraham percaya yang akan menggantikan anaknya sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya kita yakin bahwa ini adalah nubuatan tentang Yesus, sang pengganti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, siapa yang dipersembahkan oleh Abraham? Ishak atau Ismail? Jawabannya apa Bapak Ibu? Bukan Ishak. Bukan Ishak Bapak Ibu. Tetapi domba. Bapak Ibu, kapan Ishak dikorbankan? Kan sudah diganti sama domba. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam pergumulan, persoalan, problema, tekanan, himpitan, tantangan, rintangan, intimidasi, beban berat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah lihat mukjizatnya belum? Belum lihat. Tapi katakan kepada Tuhan, aku percaya mukjizat pasti terjadi.
Bapak Ibu, orang beriman belum lihat mukjizat tapi percaya. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Kalau Bapak Ibu bersyukur ketika Bapak Ibu menikmati berkat, itu memang ucapan syukur. Orang bukan Kristen juga bisa bersyukur. Tapi kalau orang Kristen belum ngalamin, belum dapat berkat, belum ngalamin mukjizat, bisa bersyukur karena percaya walaupun belum melihat. Itu luar biasa. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya kepada orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu harus belajar tentang iman dari pengalaman hidup Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu harus belajar pengalaman iman dari kehidupan pribadi, lepas pribadi, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Imani pergumulanmu, karena mukjizat pasti terjadi. Karena inilah sikap hati dari seorang penyembah yang benar, yaitu percaya. Dan percayalah, janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap kehidupan penyembah yang benar. Nah yang ketiga, sikap hati seorang penyembah yang benar rela berkorban bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 dan ke-10 mengatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu perhatikan, Abraham rela mengorbankan anak yang dikasihinya untuk dipersembahkan bagi Tuhan dengan membunuhnya. Bapak Ibu tahu, Abraham nunggu anak yang dikasihnya itu selama 25 tahun. Dan Abraham saat itu berumur 100 tahun ketika anaknya lahir. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan Abraham ini. Setelah 25 tahun menunggu anak yang dijanjikan Tuhan, dan sekarang setelah lahir dan menjadi remaja, harus dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana perasaan Abraham pada saat itu Bapak Ibu? Betapa hancurnya hatinya. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan selalu menginginkan persembahan yang terbaik. Latreo dari Bapak Ibu. Sebab itu adalah bukti daripada Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Jangan memberi persembahan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dari sisa. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa uang, sisa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Apakah benar Bapak Ibu rela berkorban bagi Tuhan? Itulah tanda bahwa Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya Abraham yang rela berkorban, tapi perhatikan Bapak Ibu, Ishak pun rela mempersembahkan hidupnya. Dan diperkirakan umur Ishak pada saat itu, Ishak bukan anak kecil lagi, tapi dia sudah remaja dan sudah hampir pemuda. Kira-kira 20 tahun. Buktinya apa? Buktinya ketika Abraham dan Ishak naik ke atas gunung, Ishak disuruh mengangkut kayu buat korban makanan. Karena Abraham sudah tua, sudah sekitar 120 tahun. Jadi ketika dia naik ke atas gunung, dan begitu dia tahu akan dikorbankan, Ishak bisa lari nggak? Bisa Bapak Ibu. Tapi Ishak tidak lari. Dan Ishak bilang, benar nggak Bapak dengar itu dari Tuhan? Jawab Abraham, iya anakku.
Jika itu dari Tuhan, aku siap. Wow, luar biasa Ishak. Luar biasa Ishak ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ikat aku dan bunuh aku. Persembahkanlah aku sebagai korban bakaran. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan buat Bapak Ibu, seorang penyembah yang benar, imannya menular kepada keturunannya. Kalau Bapak Ibu mempunyai keturunan yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, mintalah kasih karunia Tuhan hari ini juga. Untuk bisa hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga urapan dan juga transfer spirit dari kehidupan yang saleh bisa mengalir kepada anak-anak kita. Rela mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Nah, bagian terakhir dari renungan malam hari ini, ketika kita hidup sebagai penyembah-penyembah benar dengan sikap hati yang taat kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan, dan rela berkorban bagi Tuhan, apa yang menjadi respon Tuhan Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 14 mengatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya terikat dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai sikap hati sebagai penyembah yang benar, maka Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Amin. Perhatikan Abraham, Bapak Ibu. Ketika Abraham mengangkat pisau dan mau menusukkannya kepada Ishak, mau membunuh Ishak, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anakku dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Bapak Ibu, ketika Abraham mempraktekkan ketaatan, iman percayanya, dan benar-benar rela mengorbankan anak yang dikasihnya bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, cukup Abraham, aku tahu sekarang engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu. Lihat, aku telah siapkan anak domba sebagai penggantinya. Kapan itu Bapak Ibu? Tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah bekerja terlalu lambat. Tuhan tidak pernah bekerja terlalu cepat. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah dan belum ditolong. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong Bapak Ibu. Amin. Nah, yang kedua, mari kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ke-8. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18, di situ dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dan menjadi penyembah-penyembah benar, maka Tuhan akan menjawab doa-doa Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Jasmani, rohani, dan bukan hanya Bapak Ibu, tetapi keturunannya juga akan memperoleh berkat. Karena berkat Tuhan itu berkesinambungan. Kalau Bapak Ibu hidup menjadi penyembah-penyembah benar, maka sebetulnya Tuhan sedang merancangkan kehidupan Bapak Ibu yang penuh dengan berkat. Amin. Nah Bapak Ibu, Abraham telah menjadi seorang penyembah yang benar di dalam hidupnya. Yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Seorang yang taat terhadap panggilan Tuhan. Dan taat melakukan perintah Tuhan. Seorang yang memiliki iman percaya yang luar biasa. Dan rela berkorban bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah dalam segala hal. Bapak Ibu, Abraham tidak pernah melihat tanah perjanjian itu secara kasat mata. Tapi sampai akhir dia setia. Dari jauh dia memandang tanah perjanjian itu. Kanaan surgawi, tanah air yang Tuhan janjikan. Tempat pertemuan semua Saleh Kudus. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian. Aku percaya kepadamu. Pujian ini sangat memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Percaya kepadamu, dan aku tak mengerti, dan tak pernah aku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, dan air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua Saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Percaya kepadamu, walau aku tak mengerti, dan tak pernah aku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian,
kanan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpuji Amin. Amin, amin. segala kemuliaannya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang tajam, yang kuat, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.